Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadila Iskina Maulaya, NIM 203410040. Di sini saya dan kelompok saya ingin menjelaskan antara keterkaitan kepemimpinan dan manajemen. Kepemimpinan dan manajemen merupakan dua hal yang seringkali dianggap sama oleh seseorang. Padahal keduanya sudah jelas sangat berbeda. Kepemimpinan merupakan bagian manajemen yang mengatur dan mempengaruhi anggota-anggotanya untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan manajemen merupakan segala hal yang berkaitan dengan organisasi apapun bentuknya. Kepemimpinan memiliki arti kemampuan yang dimiliki seseorang untuk dapat mengarahkan dan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Misalnya, seorang ketua atau pemimpin organisasi yang mempengaruhi anggota-anggotanya untuk bekerja sesuai jabatan masing-masing agar tercapai tujuan organisasi tersebut. Gaya kepemimpinan mempengaruhi pola perilaku seorang pemimpin saat mempengaruhi anak buahnya. Apa yang dipilih oleh pemimpin untuk dikerjakan dengan cara memimpin, bertindak dalam mempengaruhi anggota kelompok membentuk gaya kepemimpinan. Dalam teori ini ada 3 gaya kepemimpinan, yaitu teori sifat atau the trait theories, teori perilaku atau the behavior theories, dan teori situasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umatia Ismatul Maula, NIM 203410042. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Nadila Iskina Maulaya tentang teori kepemimpinan. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang teori sifat atau the trait theories. Teori sifat ini menunjukkan pada sifat-sifat tertentu, seperti kekuatan fisik atau keramahan yang esensial pada kepemimpinan yang efektif. Teori ini menyarankan beberapa syarat yang harus dimiliki pemimpin, yaitu kekuatan fisik dan susunan syaraf, penghayatan terhadap arah dan tujuan, antusiasme, keramah tamahan, integritas, keahlian teknis, kemampuan mengambil keputusan, inteligensi, keterampilan pemimpin, dan kepercayaan. Dan selanjutnya, teori perilaku atau the behavior theories. Teori ini memfokuskan dan mengidentifikasikan perilaku yang khas dari pemimpin dalam kegiatannya yang memengaruhi orang lain atau pengikut. Berdasarkan teori perilaku, macam-macam gaya kepemimpinan, yaitu yang pertama ada studi kepemimpinan Universitas Iowa yang dilakukan oleh Ronald Lippitt dan K. White menghasilkan 3 gaya kepemimpinan, yaitu otoriter, demokratis, dan kebebasan. Selanjutnya, studi Ohio. Ada 4 gaya kepemimpinan berdasarkan pernyataan Hersey dan Blanchard, yaitu telling, selling, participating, and delegating. Selanjutnya ada studi Michigan. Peneliti dari Universitas Michigan menemukan 2 macam gaya kepemimpinan, yaitu the job-centered dan the employee-centered. Selanjutnya ada managerial grid atau jaringan manajerial. Penelitian ini dilakukan oleh Robert R. Black dan James S. Moulton yang menyatakan ada 2 macam gaya kepemimpinan, yaitu concern for production dan concern for people. Yang terakhir ada sistem kepemimpinan Likert. 4 sistem menurut Likert adalah: 1. Pemimpin sangat otokratis. Yang kedua, pemimpin otokratis yang baik hati. Yang ketiga, pemimpin mempunyai sedikit kepercayaan pada bawahan. Dan pemimpin bergaya kelompok partisipatif. Dan yang terakhir ada teori situasional. Teori ini menitik beratkan pada berbagai gaya kepemimpinan yang paling efektif yang diterapkan dalam situasi tertentu.
Yang pertama ada teori kepemimpinan kontingensi. Teori ini dikembangkan oleh Fiedler dan Chambers yang menyatakan bahwa seseorang yang menjadi pemimpin bukan hanya karena faktor kepribadian yang dimiliki, tetapi juga faktor situasi dan saling hubungan antara pemimpin dengan situasi. Ada dua gaya menurut teori ini, yaitu yang pertama ada gaya kepemimpinan yang mengutamakan tugas. Kedua, gaya kepemimpinan yang mengutamakan hubungan kemanusiaan. Dan juga ada 3 faktor yang memengaruhi. Ada hubungan antara pemimpin dengan anggota, variabel struktur tugas dalam situasi kerja, variabel kekuasaan karena posisi pimpinan. Dan ada teori kepemimpinan 3 dimensi. Teori ini dikemukakan oleh Redin yang merumuskan 4 kelompok gaya dasar kepemimpinan, yaitu 1. Separated atau pemisah, dedicated atau pengabdi, related, penghubung, integrated atau terpadu. Dan terakhir ada teori kepemimpinan situasional. Konsep kepemimpinan situasional pertama kali dirumuskan oleh Paul Hersey dan Kenneth Blanchard yang merupakan pengembangan dan teori kepemimpinan 3 dimensi yang didasarkan pada hubungan antara 3 faktor, yaitu perilaku tugas, perilaku hubungan, dan kematangan. Gaya berdasarkan teori ini yaitu gaya mendikte atau telling, gaya menjual atau selling, gaya melibatkan diri atau participating, dan gaya kendali bebas. Sekian teori yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainul Yakin, NIM 203410017. Di sini saya akan menjelaskan pengertian manajemen dan fungsi manajemen. Pengertian manajemen berasal dari bahasa Prancis, yaitu manajemen, yang berarti seni untuk mengatur atau mengelola sesuatu. Dalam bahasa Inggris, kata manage berarti mengendalikan atau mengelola. Secara umum, manajemen dikenal sebagai sebuah proses yang mengatur kegiatan atau perilaku sehingga menimbulkan efek yang baik. Secara etimologi, definisi manajemen adalah sebuah seni mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan utama sebuah organisasi atau bisnis melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya dengan cara yang efektif dan efisien. Fungsi manajemen ada 4. 1. Perencanaan. Fungsi manajemen planning atau perencanaan merupakan fungsi utama dari sebuah manajemen dalam organisasi bisnis. 2. Pengorganisasian. Tujuan dari pengorganisasian adalah membagi suatu tugas yang besar menjadi kegiatan yang lebih kecil-kecil. 3. Penempatan. Penempatan adalah langkah selanjutnya dari pengorganisasian. 4. Pengawasan. Pengawasan atau controlling harus dilakukan agar pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan visi, misi, dan peraturan perusahaan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.